Oh, aku suka game, tapi dari dulu sampai sekarang aku cuma jadi konsumen, jadi orang yang cuma mainin game aja. Nah, karena sekarang aku di umur 25, aku pengen mencoba sesuatu yang baru, yaitu aku pengen coba mau bikin game. Nah, emangnya bakal susah apa sih bikin game? Apalagi dari aku sendiri yang seorang programmer gitu. Bikin game itu ada beberapa aspek, mulai dari kita harus ngerencanain gameplaynya, kita harus coding gamenya, perbaikan bug kalau misalkan ada, bikin artwork buat gamenya, desain 3D kalau misalnya ada, bahkan sampai di tahap penentuan misalnya itu gamenya mau dibikin di handphone atau mau dipublish di PC. Nah itu juga jadi hal-hal yang mau nggak mau harus kita pertimbangin semuanya kalau kita bikin game. Karena aku orangnya tipenya simple ya, aku gak pengen ribet, aku akhirnya mikir, yaudah aku bikin game di Android aja. Kenapa? Ada 3 alasan kenapa aku bikin game di Android. Yang pertama adalah semua orang punya handphone. Jadi kalau misalkan aku bikin game di mobile, ya banyak orang yang bisa mengakses game itu. Nah, kedua, gameplay yang simple. Kalau misalnya kita cek game di handphone, misalnya kayak Candy Crush atau misalkan Subway Surfer, game-game mereka punya satu kesamaan. Gameplaynya simple. Cuman tap-tap aja, selesai. 3, monetisasi. Kalau misalkan kita bikin game di handphone, kita ada opsi buat monetisasi, buat pasang iklan dan sebagainya. Jadi juga bisa ngebantu kita buat developer kalau misalkan memang suatu saat kita mau cari nutup kerugian dari kita bikin game, karena tentunya bikin game ada yang harus kita keluarin. Terus buat planningnya, gamenya tentang apa ya? Ini mungkin yang paling penting. Jadi buat gamenya sendiri, kali ini aku pengen bikin sesuatu yang relate sama orang-orang yang mainin, apalagi di Indonesia. Jadi karena satu dan lain hal, aku mikir kenapa nggak bikin game tentang cash on delivery. Waktu kita belajar di online gitu kan ada opsi buat cash COD kan, terus kita bisa ngecek objeknya dan sebagainya, terus bisa di approve atau di reject buat barang yang kita COD ini itu sesuai apa enggak. Itu aja konsepnya, simple. Jadi kita cuman approve atau nolak kalau objeknya nanti ternyata beda. Udah. Nah, oke, sekarang udah kebayang semuanya dan kita tinggal masuk ke proses buat bikin gamenya. Nah, itu gimana secara keberjalanan. Jadi mulai dari awal aku bikin game sampai selesai itu butuh waktu sekitar, ternyata yang estimasi aku bikin cuman paling 2 minggu itu, jadi ternyata butuh waktu lebih dari itu. Oke, ada isu beberapa. Pertama adalah coding tentunya. Aku sendiri sebagai coding satu-satunya orang yang bikin gamenya itu, aku harus ngalamin kendala teknis. Karena ternyata coding di game, buat bikin game itu nggak kayak coding buat bikin aplikasi website atau bahkan mobile. Ada bedanya, dimana kalau bikin game itu kita harus siapin aspek visual dan juga buat susunannya. Kalau kita bikin game itu kita harus siapin, setelah ini muncul, terus yang muncul apa, terus nanti yang ini apa, ada urutannya. Beda kalau misalnya kita bikin aplikasi, ya udah yang penting jadi, tinggal pakai aja. Itu jadi isu besar yang aku harus pelajarin dari awal mau nggak mau. Jadi ibaratnya kayak aku meskipun udah jadi programmer, aku mau nggak mau harus belajar dari awal konsepnya aja sih. Buat bikin game itu kita harus bikin apa aja. Oke, itu makan waktu sekitar estimasinya sih dan aktualnya ternyata makan waktu 4 minggu. Itu di saat yang bersamaan aku harus belajar buat bikin art style yang sesuai sama game aku. Jadi aku harus gambar juga selain aku harus coding. Mulai dari tampilannya, user interface, gambar karakternya, gambar itemnya yang nanti bakal ditampilin buat item COD-nya, tema gamenya secara keseluruhan. Misalnya mau bikin karakternya lucu-lucu atau bikin karakternya kayak karakter beneran gitu, karakter orang. Nah, itu aku harus rencanain juga sambil gambar. Jadi sempat ada revisi dari aku sendiri dan itu makan waktu. Itu semua dari awal sampai akhir, coding sama bikin art style semuanya digabung, itu makan waktu. Nah, ini makan waktunya 4 minggu estimasi awal aku. Nah, ternyata udah meleset jauh, itu pun baru bikin gamenya. Nah, kita belum masuk ke nextnya, jadi kita harus nge-publish gamenya. Nah, publish gamenya ini itu nggak segampang kita upload terus tinggal tidur. Kita harus daftar dulu sebagai seorang developer di Google. Kita harus bayar duit, kita harus nunggu approval, kita harus nyiapin gamenya itu biar sesuai dengan standar yang bisa diterima Google. Kita harus nge-compile atau kayak ngesimpen lah
bahasanya, ngesimpen gamenya biar bisa dikirim ke Google-nya. Ini jadi isu yang menurut aku paling lama, karena nggak kayak kita waktu bikin game ya paling isunya ya itu aja dari kita sendiri. Kalau ini kita harus mikir, bentar, kok nggak bisa ke save gitu, kayak masalahnya di mana, oh ternyata settingan buat nyimpennya gitu, ternyata versinya ini harus ini itu, Androidnya harus macem-macem. Itu semua aku harus pelajarin ketika aku udah nggak sabar pengen nge-publish gamenya, padahal itu gamenya udah bisa aku mainin di aplikasi buat bikinnya di Unity-nya. Cuman karena aku belum bisa nyimpennya itu, nge-compile, mau gak mau aku harus ya udah, aku harus belajar dulu, sabar gitu. Belum lagi ditambah satu lagi isu buat iklan itu harus anjir pusing banget. Kita harus pertama harus daftarin dulu dan sebagainya, sama kayak proses kita bikin gamenya mau nge-publish, tapi ini buat khusus buat yang iklannya, kayak ada pihak khusus gitu. Kita harus daftarin, kita harus siapin semuanya kode, terus kita harus masukin kodenya ke gamenya. Kodenya ke gamenya itu ada beberapa opsi, kayak ya ini itulah. Aku coba opsi 1 yang paling gampang, nggak bisa, gagal nyimpen. Mau gak mau aku sih udah coba kita cari opsi lain, udah yang agak susah dikit tapi yang disaranin masih gagal, nggak tahu kenapa, sampai berantakan, aku sampai nggak bisa mainin gamenya. Ya udah oke, fine, aku coba start dari awal gitu. Aku coba versi opsi yang terakhir yang emang bener-bener versi awal, saran utama dari mereka, kayak ya udah bikin manual aja gitu. Ya udah aku coding dari awal. Ini baru bisa muncul contoh iklannya di game aku, di laptop aku yang aku coba. Oke, ini harusnya udah bisa. Aku publish, ternyata masih ada isu buat ngesimpennya. Mau gak mau aku harus pelajarin lagi. Oke, kalau misalnya pasang iklan harus ini, belajar lagi lah pokoknya. Nah, oke, itu udah semua. Katakanlah itu estimasinya sekitar waktunya yang dari 4 minggu aku udah bikin game, makan waktu nambah sekitar 2 mingguan. Jadi sekitar 6 minggu aku bikin game dari awal sampai akhir, sampai bisa muncul game yang sesuai sama ekspektasi aku, yang udah aku minimalisir, udah aku kecilin lah skopnya. Oke, udah jadi ya. Terus aku publish dan muncul lagi isu lain. Aku harus adjust ukuran gamenya biar ternyata resolusi di gamenya itu sesuai. Ini buat gamenya, awalnya waktu aku selesai yang nge-develop semuanya, itu resolusinya kepotong gitu, kayak wah resolusinya ternyata kecil banget. Aku bikinnya ternyata buat game buat resolusi iPhone yang lama. Nah, sedangkan game yang sekarang tuh udah resolusinya udah lebih gede kan. Nah, aku harus adjust lagi dari awal semuanya. Yaudah lama. Ditambah ada beberapa fixing bug yang aku harus lakuin, karena ada ternyata setelah aku coba testing sama teman-teman aku ada bug, ternyata ya aku harus benerin lagi, makan waktu 2 minggu. Jadi total waktu yang dibutuhin 2 bulan. Mulai dari aku awal belajar dari nol ya ini, buat coding, mulai dari pakai pindah dari namanya Godot, pindah ke Unity buat bikin gamenya, terus belajar konsep coding, gambar art yang dipakai buat game, desain gamenya biar fun, terus berantem sama plugin dan sebagainya sampai jadi gamenya. Capek banget sih. Tapi itu kesimpulan endingnya, gamenya sekarang udah jadi, udah bisa dimainin, namanya Cash on Delivery the Game. Itu gamenya tentang COD, nanti aku paling share buat tampilannya. Nah, itu selama aku develop game ada banyak yang aku pelajarin sih. Itu yang pertama, itu yang utama sih, itu aku nyadar kalau misalnya kita belajar buat sesuatu yang baru, meskipun kita punya background yang bisa dibilang agak ya nggak beda jauh itu dari coding, programmer buat game, aplikasi pindah ke game, belum tentu itu bisa lebih gampang. Bisa aja itu tetap aja susah, karena ternyata ada beberapa perbedaan kayak yang tadi aku sebutin, dan juga aku harus menyatukan dunia seni sama dunia coding biar jadi satu. Dan itu harus ngasilin sesuatu yang fun, karena tujuan utama dari game aku itu ya yang penting fun aja sih. Dan aku sendiri meskipun udah sempet bikin gambar sendiri kayak jadi freelancer gambar, terus aku juga saat ini kerja sebagai seorang programmer, menggabungkan dua hal ini bukan hal yang gampang ternyata. Dan ya kesimpulannya,
dari awal pertanyaan utamanya, bikin game itu sesuatu apa sih? Ternyata bikin game nggak segampang yang aku kira. Gitu sih.